Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM L1A119079 dari kelas R003 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik budidaya jati. Tectona grandis atau jati termasuk ke dalam famili Fabaceae, adalah tumbuhan tropis yang penyebarannya meliputi India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, terutama di Jawa, pada ketinggian kurang dari 700 mdpl, tumbuhan ini juga terdapat di Munabuton, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk pertumbuhannya membutuhkan iklim yang nyata, yaitu musim dengan curah hujan berkisar antara 1250 sampai 2500 mm dan jumlah bulan kering berkisar antara 3 sampai 5 bulan dan membutuhkan tanah yang mempunyai aerasi yang baik. Tinggi pohon antara 25 meter sampai 30 meter dengan diameter kurang lebih 150 cm. Batang umumnya bulat lurus. Kulit kayu agak tipis, beralur dalam sampai agak dalam. Kayu memiliki kelas awet 1, kelas kuat 2, dan mempunyai berat jenis 0,70. Cocok dipergunakan untuk keperluan kayu perkakas dan pertukangan. Lingkungan seperti apa yang baik untuk tanaman jati? Syarat lokasi untuk budidaya jati diantaranya ketinggian lahan maksimum 700 mdpl, suhu udara 13-43 derajat Celcius, pH tanah 6, dan kelembaban lingkungan 60-80%. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan jati adalah tanah lempung, lempung berpasir, dan tanah liat berpasir. Penanaman jati. Dalam penanaman jati, hal-hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu persiapan lahan. Dalam persiapan lahan, langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, kegiatan pembersihan lahan disesuaikan dengan keadaan vegetasi lokasi calon tanaman. Untuk lokasi calon tanaman yang bervegetasi relatif lebat dan jarang, maka kegiatan pembersihan lapangan, tebas, tebang, rumpuk, atau pengumpulan sisa. Sedang untuk lokasi yang vegetasinya alang-alang dan semak belukar, bisa langsung menggunakan bulldozer, crawler, atau bulldozer. Untuk membersihkan lapangan, penggunaan bulldozer sebaiknya disesuaikan dengan luas calon tanaman. 2. Pengolahan tanah. Untuk lahan-lahan bekas hutan alam yang masih subur, tidak diperlukan pengolahan tanah secara khusus. Sedangkan untuk lokasi bekas semak belukar dan alang-alang, umumnya memiliki tanah yang relatif padat, sehingga diperlukan pengolahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah tersebut dan untuk mematikan tumbuhan pengganggu, agar biji jati dapat berkecambah dan tumbuh dengan baik. Diperlukan tanah yang gembur. Oleh karena itu, pada tanah-tanah yang padat diperlukan pengolahan tanah. Langkah yang selanjutnya yaitu penanaman. Sebelum biji ditanam, perlu dipersiapkan air tanaman sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan. Adapun jarak tanam yang dianjurkan yaitu bonita 2-2,5 jarak tanam 2 kali 1 meter, bonita 3 jarak tanam 2,5 kali 1 meter atau 3 kali 1 meter, bonita yaitu 3,5 jarak tanam 3 kali 1 meter. Untuk lahan-lahan yang belum diketahui bonitanya, jarak tanam tersebut disesuaikan dengan kesuburannya. Cara penanaman biji jati adalah dengan memasukkan biji ke dalam tanah dengan kedalaman 2 cm dan bekas tangkai berada di bawah.
Jumlah biji yang ditanam tiap ajir sebanyaknya 5 biji. Jarak antara biji diusahakan lebih dari 5 cm. Pemeliharaan tanaman jati. A. Penyulaman tanaman. Bahan tanaman untuk keperluan penyulaman dapat digunakan kecambah biji, bibit putaran, dan stum. Penyulaman tanaman dengan peletekan dan kecambah biji jati yang telah ditanam selama 4 minggu belum tumbuh disulam dengan peletekan atau kecambah. Penyulaman dengan biji apabila setelah biji tumbuh kemudian terjadi petatan, tidak ada hujan sehingga banyak yang mati, disulam dengan biji, tiap ajir diusahakan 5 biji. Penyulaman dengan bibit puteran. 2 bulan setelah penanaman, apabila biji belum tumbuh, disulam dengan bibit putaran dan persemaian. Cara membuat putaran adalah: yang A. Alat yang digunakan solet dari bambu atau bahan lain yang sejenis. B. Anakan jati yang berdaun 4 diambil bersama tanahnya dengan solet. Akar dan tanah harus menjadi satu. Yang C. Putaran lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan, kemudian diuruk dan dipadatkan dari samping. Stum. Apabila jangka 1-2 bulan setelah penanaman biji jati belum tumbuh atau mati, dapat disulam dengan stum. Cara membuat atau menanam stum. Yang pertama yaitu anakan yang baik untuk dibuat stum adalah anakan yang diameternya 0,5 sampai 2,5 cm. Yang kedua, panjang stum 25 sampai 50 cm yang terdiri dari 5 sampai 10 cm bagian batang dan 20 sampai 40 cm bagian akar. Yang ketiga, stum ditanam pada lubang yang telah disediakan sampai pada leher akar. Bagian yang ditanam ditempelkan pada tanah yang keras, bukan tanah urugan. Kemudian ditimbun sedikit demi sedikit sambil dipadatkan. B. Penyiangan. Yang dimaksud penyiangan adalah membebaskan tanaman dari persaingan tumbuhan pengganggu dengan membersihkan tumbuhan lain dengan radius lebih dari 1 meter dari tanaman pokok. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan umur 3 tahun. Yang C. Penjarangan. Penjarangan pertama tergantung pada keadaan bonita tanahnya, sekitar antara umur 3-5 tahun, kemudian 3 tahun sekali sampai umur lebih dari 15 tahun, selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun periode selanjutnya. Penjarangan dilakukan setiap 10 tahun. D. Pengendalian kebakaran dengan jarak tanam yang relatif rapat. Diharapkan pada umur 3-4 tahun, tegakan jati telah dapat menutup lantai hutan sehingga dapat mengurangi kerawanan akan bahaya kebakaran. Pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap bahaya kebakaran diperlukan upaya-upaya. Yang pertama, penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Yang kedua, membuat fasilitas pencegah kebakaran hutan. Yang pertama yaitu pembuatan sekat bakar. Pembuatan sekat bakar yang berupa jalur hijau dan jalur kuning ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan cabang. Ukuran sekat bakar atau termasuk jalan hutan tergantung dari kondisi setempat. Disarankan lebar sekat bakar termasuk jalan hutan antara 26 meter sampai dengan 40 meter. Yang kedua yaitu pembuatan menara pengawas api. Yang ketiga yaitu mempersiapkan personil secukupnya untuk melaksanakan pengendalian kebakaran.
Pemupukan. Untuk mendapatkan keuntungan masa panen yang cepat, tentunya juga diperlukan perawatan dan pemupukan. Awal tanam dilakukan pemupukan dengan diberikan pupuk kandang dan NPK di lubang tanam dengan takaran 3-5 kg pupuk kandang dan 200 gram NPK dalam satu lubang. Pemupukan dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali dengan pupuk kandang dan NPK dengan dosis 250 gram. Jika tanaman jati sudah berumur lebih dari 1 tahun, pemupukan dilakukan setahun sekali dan diberikan menjelang musim hujan. Dengan perawatan dan pemupukan yang tepat, pohon jati bisa dipanen pada usia 5 tahun atau pohon sudah berdiameter 30 cm. Hama dan penyakit. Beberapa penyakit biasanya menyerang anakan jati adalah penyakit-penyakit lanas yang disebabkan oleh bakterium atau Pseudomonas solanacearum Smith. Pencegahan dapat dilakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang, menyiangi rumput yang ada di sekitarnya, dan usahakan supaya lingkungan tidak terlalu lembab. Adapun hama yang menyerang tumbuhan jati adalah Enkes-enkes, Monohamus rusticator F, uter-uter, Phasus damor murre, oleng-oleng, Domitus jeramus WIK, inger-inger, V. termes tectonaedam, busuk hati, Silobarus destreun, P. rausta, Mascaeralis, untung jati atau Hibaleae puera cr, dan benalu. Cara pencegahan dan pemberantasan hama-hama tersebut adalah untuk uter-uter atau enkes, larva dibunuh dengan memasukkan sepotong kawat ke dalam lubang serangga waktu diadakan penjarangan. Untuk oleng-oleng, seperti pada uter-uter, terutama antara bulan Juni sampai Januari atau bila perlu diadakan penjarangan sebelum bulan Januari. Untuk inger-inger, penjarangan teratur dan tepat waktunya dan hendaknya dilakukan sebelum musim hujan dengan memusnahkan pohon yang diserang. Hal ini mengingat silunginger iger biasanya terbang di musim hujan.